Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bu, Bu, Ibu disayang Allah atau tidak? Apa buktinya Allah sayang dengan ibu? Sehat. Apa buktinya Allah sayang sama ibu? Masih diberikan? Umur panjang. Apa tandanya Allah sayang sama ibu? Bisa berkumpul. Tapi kenapa kok nggak ada yang tanya, nggak ada yang jawab tadi waktu saya tanya. Apa tandanya Allah sayang sama ibu? Allah masih kasih kita iman. Yang pertama itu mestinya ya kan. Allah masih kasih kita nikmat iman. Kalau kita nggak punya iman, udah nyerah kita dalam menghadapi tantangan hidup. Makanya dalam Al-Quran di surah Ar-Rahman dikatakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah nanya nikmat mana yang kamu dustakan. Kalau orang nggak punya iman, dia nggak akan bisa jawab pertanyaan itu. Yang ada ngomel terus, ngeluh terus. Ada yang begitu ada? Banyak. Mana orangnya? Baik, ibu-ibu, bapak-bapak semua, pemirsa iNews dimanapun saja ada berada. Hari ini kita akan mengkaji ya tentang kasih sayang Allah. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Benarkah Allah Subhanahu wa taala sayang kepada aku? Dan di kesempatan pertama ini sudah hadir guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Hilmil Fidausi yang nanti akan menafsirkan surah Ar-Rahman ayat 1 hingga ayat kelima. Untuk itu kepada Al-Ustadz Dr. Hilmi Fidausi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ustadz David sahabat saya yang insya Allah kita doakan semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan badannya, amin, dan setia sama istrinya. Amin ya Allah. Paling kenceng amin. Masya Allah. Seluruh jamaah Masjid Nurul Amal dan pemirsa Cahayati Indonesia yang insya Allah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini bapak-bapak menjadi kaum minoritas. Semua diisi sama emak-emak berseragam. Ini salah satu tanda kenikmatan Allah adalah bisa ngaji pakai seragam. Amin, ya betul. Pertanyaan saya, seragamnya sudah lunas belum? Sudah lunas belum? Dah. Masya Allah. Temanya menarik. Apakah Allah sayang sama aku? Gitu Mas David. Iya, ya? Betul. Tadi sudah dijawab di prolog. Ibu, kira-kira Allah sayang gak sama ibu? Sayang. Kalau gak sayang gak mungkin ibu ada di sini. Cuman tadi betul. Nikmat sehat, segala macam, imannya kelupaan. Padahal itu yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Ar-Rahman yang berhubungan dengan tema kita. Ar-Rahman, apal Ar-Rahman? Hafal. Orang tua kita zaman dulu itu sebelum ramai pondok tahfiz ya, itu biasanya nyuruh kita nih anaknya ngapalin Ar-Rahman, Al-Waqiah, Tabarok sama Yasin. Gitu ya. Betul. Itu sepaket tuh. Maka Ar-Rahman itu sudah enggak aneh lagi di telinga kita. Bahkan kata ulama Ar-Rahman itu sebagai pengantinnya Al-Quran. Saking indah isinya. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu belum. Entah itu Ustadz Munawir gilirannya. Saya ceramah dulu bukan ngaji ya. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih.
Kalau Ar-Rahim maha penyayang. Kenapa Ar-Rahman didulukan dibanding Ar-Rahim? Ar-Rahman ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kasihnya untuk semua makhluk tanpa terkecuali. Orang beriman, tidak beriman, manusia atau binatang melata, semua Allah kasih, semua Allah beri. Inilah sifat Ar-Rahman. Yang ibadah Allah kasih, yang maksiat dikasih. Ya, yang ngaji kayak emak-emak dikasih, yang nonton drakor di rumah dikasih. Iya, dikasih juga. Itu sifat kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, "Ustadz, dia kenapa nggak pernah sholat tapi kok kaya? Dia nggak pernah ngaji kok rumahnya gede." Ya, dia nggak pernah ibadah kok mobilnya bagus. Allah ngasih sama siapa saja. Ibu mau beriman, ibu mau ibadah atau tidak, asal ibu mau kerja keras, menjemput rezekinya Allah, Allah kasih. Itu sifat Ar-Rahman. Beda sama Ar-Rahim. Ar-Rahim itu spesial buat kita orang-orang yang beriman. Dan kabar gembiranya Ar-Rahman itu Bu, Ar-Rahman itu satu kasih Allah diperebutkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sedangkan Ar-Rahim tidak. Kata Rasulullah, celupkan jarimu ke tengah lautan. Angkat jarimu, yang menetes itu dari ujung jarimu, ya itu dunia. Rahmannya Allah diperebutkan semua makhluk. Lalu lautan luas adalah rahimnya Allah yang nanti akan kita peroleh di akhirat. Ya, maka kalau ibu sekarang merasa ya Allah kok udah ngaji sering, hidup gini-gini aja, duit kagak gablek gitu ya. Ya udah Bu, berarti nikmat ibu dunia mungkin bukan bentuknya materi, tapi nikmat beribadah kepada Allah, nikmat hadir di majelis taklim, nikmat ke pengajian. Bu, saya tanya, rezeki itu apa sih bentuknya Bu? Uang rezeki bukan uang, rezeki. Jodoh rezeki bukan jodoh, rezeki. Sehat Bu, sehat? Hadir di pengajian rezeki bukan? Iya, ini rezeki yang kadang-kadang kita lupa. Maka bersyukur kepada Allah, ibu dapat rahmannya Allah bisa hadir di pengajian ini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Di ayat ini Allah menjelaskan ternyata nikmat yang paling tinggi, kasih Allah yang paling tinggi adalah dengan mengajarkan kita Quran Bu. Jadi ibu, Quran yang ibu bisa baca setiap hari, yang ibu jadikan sebagai guidance, pedoman hidup ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebayang kalau Allah nggak kasih buku manual Bu. Misalkan ibu beli handphone, ya ibu nggak tahu apa-apa tentang handphonenya, nggak ada buku petunjuknya, ibu bisa nggak pakai HP itu? Enggak. Begitupun kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita plus pemandunya, guidance-nya, manual book-nya. Apa itu Al-Quran? Maka Al-Quran adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita dan sering kita lupa. Kok lupa? Iya, dibacanya Ramadan doang. Coba yang kemarin puasa Ramadan hatam, unjuk tangan. Oh, Alhamdulillah. Ramadan hatam ya. Coba setelah Ramadan yang Syawalnya hatam, unjuk tangan. Emak-emak wajar. Emak-emak sudah berapa umurnya? Wajar ya. Masya Allah ya. Quran itu nikmat kita. Ya, jadi jangan diabaikan. Jangan cuma Ramadan kita ngaji. Allamal Quran. Baru setelah allamal Quran khalaqal insan. Allah menciptakan kita manusia. Ini nikmat. Ya. Manusia diciptakan fi ahsanit taqwim. Bentuknya paling sempurna Bu. Kita dibandingkan sama hewan beda nggak Bu? Beda. Kita lebih punya harkat, punya martabat karena Allah lengkapi kita dengan otak, hati dan perasaan. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah ajarkan kita bisa bicara, berkomunikasi, menjelaskan. Maka enggak aneh kalau emak-emak banyak bicara. Ya, ini nikmat Bu. Ini nikmat loh. Nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia itu bisa bicara, bisa menjelaskan. Saya bisa bicara, Ustadz David bisa bicara. Ibu pun bisa bicara walaupun kadang-kadang kebanyakan bicaranya. Kalau bicara kebaikan gak apa-apa. Ya, tapi kadang-kadang yang digunakan itu untuk hal-hal yang buruk. Hati-hati Bu ya. Ya, manusia perempuan ini banyak di neraka kata Rasulullah. Ada dua sebab besarnya. Yang pertama enggak taat sama suaminya, yang dua kebanyakan ngomong.
ngomongin orang. Hati-hati, bayan ini bukan buat ngomongin orang, berkomunikasi, menyampaikan kebaikan, ya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Nikmat Allah juga ini. Ya. Asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan, Bu, itu beredar sesuai dengan peredarannya. Mereka bersujud kepada Allah dan tidak pernah melanggar apa yang Allah titahkan kepada mereka. Pernah enggak satu hari matahari ngambek nggak mau terbit? Enggak. Kecuali mendung. Iya. Mendung mah ketutup, Iya, terbit mah ketutup. terbit gitu ya. Mendung, iya. Kalau nggak muncul matahari, jangankan hitungan satu hari, hitungan beberapa menit, maka dunia ini akan hancur beku. Allah, astagfirullah. 1 detik pun matahari nggak pernah tidak mentaati apa yang Allah perintahkan. Ya. Ya Bu ya. Begitu luar biasanya Allah menciptakan alam ini dengan penuh keseimbangan. Maka matahari itu tahu dia hadirnya kapan, tenggelamnya kapan. Dan bulan pun demikian. Semua beratur. Nanti, ya kata ulama kita ya, di ujung-ujung zaman, di akhir zaman, ada satu masa di mana matahari nggak terbit lagi dari timur. Tapi terbit dari barat, walaupun banyak kiasannya seperti ini. Ya, mumpung matahari masih terbit di timur, yuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah begitu baik sama kita, memberikan kita segala macam kenikmatannya, dari mulai nikmat tadi Al-Qur'an ya, nikmat kita bisa berbicara, nikmat diciptakan dengan sempurna, nikmat mendapatkan alam yang begini luar biasa. Kita hidup di Indonesia, Bu, enak, Bu, musimnya cuma 2. Musim panas sama musim hujan. Ya enak. Di tempat lain, Bu, musim salju. Ya kedinginan. Tahun lalu saya haji, panasnya 51 derajat. Oh, iya. Ya saya guyur air mineral 1 menit kering. Ibu kan gak pernah. Di Jakarta ini paling 30-33. Ya. Indonesia alamnya begitu sempurna. Ya maka bersyukur kepada Allah kita ada di Indonesia. Walaupun gak dapat salju gak apa-apa, Bu. Ya. Di kulkas banyak gitu ya. Gitu. Bersyukur kepada Allah dengan segala macam kenikmatan yang Allah berikan, dan jangan lupa bersyukur dengan cara apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyak-banyak beribadah kepada Allah ya, ngaji kayak begini Bu ya. Jangan cuman buat masuk TV doang. Ya. Walaupun ntar nggak live di TV, nggak masuk TV, tetap ngaji kayak begini. Ya. Saya doakan ibu semua istiqomah dalam kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Ngaji ke sini karena mau masuk TV apa karena pengen ngaji? Masuk TV. Pengen nggak ngaji? Oke, siapa yang mau nanya? Angkat tangannya, silakan. Mana nih? Ibu ya, silakan Ibu. Namanya dan pertanyaannya. Hati-hati, bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulina Sri Sukmawati dari Raudatul Ummahat. Ya, silakan Bu. Pertanyaannya, Mic-nya boleh lebih dekat Ibu. Ya. halo, Allah menyayangi hambanya, tapi kenapa terkadang saya merasa Allah memberikan cobaan lebih dari kemampuan hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Nama siapa tadi? Yulina Sri Sukmawati. Bu Yulina. Yulina, ya. Bu Yulina. Makasih banyak ya Ibu ya. Sama-sama. Iya, pengen buru-buru duduk aja Ibu ya. Silakan Ustaz. Ibu Yulina merasa kenapa kok Allah sayang sama kita tapi ujiannya berat. Statement pertama yang benar ini gini Bu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Ibu merasa berat karena ibu mungkin belum agak sedikit tergesa-gesa. Sebenarnya ibu kuat. Ya, tapi ibu merasa ya Allah berat banget. Padahal ibu kuat. Allah tahu ibu kuat memikul ujian ini, tapi ibu kurang sabar. Kurang sabar. Tidak ada ujian yang melampaui kemampuan kita. Dan ujian ini adalah salah satu yang memang harus kita laksanakan di dunia. Ibu, saya mau tanya dulu zaman sekolah. Pernah sekolah nggak Bu? Pernah sekolah. Sekolah rakyat ya. Masya Allah. Kalau mau naik kelas biasanya ngapain dulu kita? Ujian. Maka ujian ini adalah untuk menaikkan derajat kita. Nah, tergantung kesiapan hambanya. Bagi orang yang mau dinaikkan derajat setinggi-tingginya, ujiannya pun akan lebih sulit. Ujian anak SD sama ujian kuliah, susahan mana?
Kuliah. Maka ketika ibu diuji dengan ujian yang menurut ibu berat sekali, tandanya Allah mau naikkan ibu derajat ke lebih tinggi lagi. Dan Allah tahu ibu mampu, cuman kadang kurang sabar. Ya, ibu sekalian, ujian itu sebuah keniscayaan. Hasiban nasu ayyutsaku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah di Al-Ankabut. Manusia, apakah kalian mengira akan biarkan berkata kami ini beriman kepada Allah sebelum kalian diuji? Tuh. Jangan ngaku orang beriman, Bu. Jangan ngaku orang beriman kalau kita belum diuji. Maka ketika kita beriman kepada Allah, konsekuensi pertamanya adalah ujian. Dan ujian tuh macam-macam bentuknya. Ibu, saya mau tanya, Bu. Ujian menurut ibu yang paling berat, ujian ekonomi apa ujian suami? Suami. Pilih satu, saya nanya. Lah saya nanya ini. Ujian ekonomi apa ujian suami? Suami. Emang kenapa suaminya? Ini bapak sedikit sih ya. Iya. Ujian, Bu. Dua-dua ujian. Bu, ibu ujian suami, kenapa sih suaminya, Bu? Suami ini jalan ibu ke surga. Makanya betul Allah menguji ibu lewat suami. Kalau ibu bisa sabar dengan suami, ibu masuk surga. Ayyumma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhlatil jannah, kata Rasulullah. Wahai para istri, kalau ente meninggal nih, suami ridho langsung masuk surga. Ya Bu ya, ini saya mau tanya, kira-kira kalau ibu meninggal suaminya ridho apa enggak? Ridho. Ini misal ibu meninggal duluan, suaminya ridho enggak? Banget. Ridho apa bersyukur? Allahu Akbar. Ya Bu ya, ibu sabar-sabar menghadapi ujian apapun, yang namanya suami ibu disabarin. Ibu menganggap suami itu ujian, bapak pun menganggap ibu ujian juga. Sama-sama ujian, Bu, maka sabar dua-duanya. Insya Allah kalau kita bisa merespon dengan baik ujian yang Allah berikan, kita akan naik kelas. Amin ya robbal alamin. Makasih banyak Guru, Bu. Begitulah rumah tangga ya. Kadangkala kita diuji sama pasangan kita. Betul apa betul? Betul ya Bu ya? Kalau diuji sama pasangan bersabar gitu. Ya kan ya Kiai ya? Ya Allah. Beliau curhat beliau ini ya. Biar istri saya nonton. Allahu Akbar. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siang hari ini senantiasa isi hati kita dengan berzikir, mengagungkan Allah, mengucapkan kalimat tahmid, tahlil, ya, dan juga kita mengagungkan seluruh kebesaran Allah sambil mengingat-ingat nikmat Allah. Daripada kita bergunjing, daripada kita gibah, mari pekan ini kita isi hati kita sambil latihan supaya kapanpun malaikat maut menjemput kita, kita dalam keadaan selalu mengingat Allah. Bu? Ya. Bu? Ya. Setuju? Setuju. Kompak? Kompak. Alhamdulillah. Ya. Baik, nah sekarang kesempatan kedua. Karena tadi kita bicara tentang bagaimana Allah menyayangi hambanya. Allah mengingatkan kita dari surah Ar-Rahman bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Dan juga begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah agar kita mau berpikir dan merenungi bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang dan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan selanjutnya kita akan membahas surah Ar-Rahman, kita mengkaji lagi ayat 6 dan 10 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Fatullah.
Untuk itu kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang segini banyaknya belum pada kompak ngejawab salam saya. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dapat hadiah jam tangan. Amin. Ibu mau hadiah jam tangan? Mau. Cius. Cius. Jam tangannya Ustadz David Khalid. Yang Ambil. ngasih kuis dia itu. Ambil, berani. Jangan ditanyain, jangan ngasih pertanyaan. Jangan ngasih salam lagi. Ibu-ibu sini kenal jam tangan mahal. Oh iya, oh gitu ya Ustaz ya. Boleh saya pantun boleh? Boleh. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Jatuh ke kali diambil Bang Yogi. Cakep. Saya doain ibu-ibu kalau yang nggak kompak ngejawab salam saya bubar dari sini suaminya kawin lagi. Ya. Allah. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Ditanamnya di kampus UNAS. Cakep. Saya doain ibu-ibu kalau yang kompak ngejawab salam saya insya Allah hutangnya pada lunas. Amin. Yang sebelah sono ketahuan aminnya paling kencang, utangnya paling banyak. Jangan ada dusta di antara kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyyin karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Bapak Ibu Masjid Nurul Amal yang insya Allah calon penghuni surganya Allah Subhanahu. Syarat daripada masuk surganya Allah, ibu mau? Mati duluan. Alhamdulillah, ini host kita yang paling ganteng. Lagu begadang lagunya Roma. Cakep. Orang kompak. Lagu begadang lagunya Roma. Cakep. Personilnya dari Soneta. Cakep. Mandang Ustadz David jangan lama-lama. Saya khawatir bisa jatuh cinta. Iya. Asyafi'iyah pondok pesantren. Cakep. Banyak santri jalan-jalan. Cakep. Emang tampang saya enggak begitu keren, tapi banyak janda ngantri mau kenalan. Iya. Iya salam. Bu, Ya. masih hidup. Masih. Telah dibahas tadi, kita membahas surat Ar-Rahman ayat 6 sampai dengan 10. Ibu sudah paham? Ya udah saya pulang. Ya. Jangan Kata dong. Allah Subhanahu wa taala, wasyajru yasjudan wan najmu wasajaru yasjudan. Artinya langit, artinya bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan semuanya tunduk bersujud di hadapan Allah. Bayangkan saja semua aktivitas yang ada di langit maupun di bumi, bintang, matahari, apalagi tuh? Pak Udin. Bulan apalagi? Semua tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia
yang nggak mau bersujud kepada Allah celaka dan hina sedina-dinanya. Ulaika kal an'am balhum. Ceramah kalau lapar begini. Kalau dia nggak mau bersujud, nggak mau tunduk di hadapan Allah dan nggak mau diatur di hadapan Allah dan nggak mau diatur sama Allah, berarti dia lebih sesat, hina seperti binatang kok binatang ternaknya kemari? Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan semuanya tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka ucapkan, rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamd wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus semuanya bertasbih. Sabbihulillahi ma fis sama, semuanya bertasbih. Semua ciptaan Allah bertasbih kepada Allah. Kalau seandainya manusia nggak mau bertasbih, setiap hari nyari doa. Kenal banget me duit. Iya bener. Heran gua. Nah iya. Semuanya itu sujud di hadapan Allah. Kalau manusia nggak mau sujud, taat tunduk kepada Allah dan nggak mau diatur kepada Allah, kembali seperti binatang. Awas. Nah artinya hampir lagi kita apa? Walaqad karomna bani Adam, kita yang dimuliakan oleh Allah karena kita mempunyai hati dan pikiran. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Wasilah bertasbih, berzikir, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah. Dekat gak kita sama Allah? Bayangkan semua makhluk ciptaan Allah bersyukur kepada Allah. Syukurnya apa? Bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tanya nih Ustadz, Ya. Ibu mau siap diatur sama Allah? Kalau Allah bilang mati, ibu siap? Nah, ada hadisnya kata Rasul, al-mautu tuhfatul mu'min, kematian itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang beriman. Ibu mau siang hari ini dikasih hadiah sama Allah? Mati. Astagfirullahaladzim. Begitu. Baik, terima kasih banyak. Bu, hadiah kematian itu buat orang-orang yang beriman dan sudah siap bawa bekalnya. Karena yang paling nikmat itu katanya bisa deket sama sang ilahi Robbi. Segala urusan itu nikmat. Betul ya Kiai ya. Ini bukan bercanda tapi ngingetin. Ibu semua sama saya semua kan camat. Ya Bu ya? Camat itu calon? Calon Biarin mati dah. sama calon? Mayat. Biarin dah, kita belakangan ibu-ibu duluan. Iya. Enak aja katanya. Kebalik. Kalau beliau mati duluan, siapa nanti yang jadi host? Iya. Bisa aja Ustaz. Baik, ya Ibu siapa yang mau bertanya angkat tangannya silahkan. Ya baik silahkan Ibu. Mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni dari Majelis Taklim Al-Manar, Taman Duta Depok. Izin bertanya Ustadz, Ya. apa hukumnya jika ada seseorang jika meyakini dan percaya kepada Allah tapi masih berbuat zolim kepada sesama saudaranya? Demikian mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah beriman kepada Allah tapi masih suka berlaku zolim. Nah itu gimana Ustadz silahkan. Ini kayaknya curhat. Dia sudah beriman kepada Allah, sholat 5 waktu tidak tertinggal, puasanya rajin selama bulan Ramadan dan puasa Senin Kamis. Zakat infaknya sedekahnya pun rajin, baca Qur'annya rajin, tapi lisannya gak bisa
Kata Rasul al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafartalil Qur'an wa hafizil lisan. Surga rindu cinta kepada 4 golongan. Yang pertama talil Quran, orang yang selalu gemar membaca Quran. Yang kedua talil wa hafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya. Kalau sholatnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, sedekahnya rajin, baca Qurannya rajin, duhanya rajin, berarti dia belum khusyuk, belum mentadabburkan sholatnya, puasanya, zakatnya. Kenapa? Yang pertama orang bisa selamat lisan buat dirinya sendiri. Betul? Setuju? Ya udah kita pulang. Udah Ustaz, udah ya udah. Artinya gini, itu orang yang model kayak begitu itu contoh buat kita. Ya. Nah kita yang lihat kayak begitu enak apa gedeg? Gedeg lah. Bahasa Betawi sini nih gedeg. Ya berarti kita contoh yang buruk kita jangan ikuti yang jaga sholat kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau orang sholatnya rajin guru, ya, masih dalam menzolimi orang lain, ya, nah sholatnya tidak ditadaburkan, tidak khusyuk di hadapan Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak. Bu, bicara keimanan itu harus keseluruhan. Sholat itu latihan keimanan supaya merasa dekat dengan Allah. Selalu bisa merasa Allah menyaksikan kita. Jadi setiap sikap kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, kalau salah buru-buru minta ampun. Kalau ada yang ngingetin buru-buru istighfar dan perbaiki kesalahan kita. Tapi kalau ada orang udah senang melakukan zolim tapi dia sholat, bisa jadi sholatnya hanya sekedar baru menggugurkan kewajiban. Hatinya belum hadir. Doain mudah-mudahan Allah bukain semuanya. Nggak ada yang nggak mungkin ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Baik, setelah ini kita akan berbagi keberkahan buat semuanya ya. Melalui kuis yang nanti akan disampaikan oleh guru kita. Dan tentunya bersama dengan Luwak White Coffee. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Ibu mau dapat hadiah 1 juta, tapi harus bisa menjawab pertanyaan dari saya. Assalamualaikum. Ngantuk pelapar. Iya. Jadi dapat hadiah 1 juta dari Luwak White Coffee. Ya, pertanyaannya adalah, Bu, dengerin, simak baik-baik. Ya, tadi saya membahas surat Ar-Rahman. Saya sekarang lafazkan ayatnya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ayat berapakah itu? Coba tunjuk tangan. Coba acungkan tangan tinggi. Dah tuh. Ibu yang sebelah sana itu cantik, Masya Allah. Maju ke depan, Bu. Nah ini kita tanya-tanya nih. Ibu silakan duduk di sini. Ibu ini mic-nya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada ceramah. Alhamdulillah. Bu. Ya, Ibu tadi tunjuk tangan tuh ngancungin kok semangat betul. Ya. Pengen dapat hadiah. Iya betul. Dari Luwak White Coffee. Iya betul. Yaitu 1 juta rupiah. Ya, tapi harus bisa menjawab pertanyaan dari ya, saya. Tadi materinya telah saya sampaikan.
Surat apakah? Saya sebutin dulu Bu. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ayat berapakah? Iya, ayat 6 Ustaz. Ayat 6 surat Surat Ar-Rahman. Betul Bu? Betul? Alhamdulillah. 1 juta dari luwak wet coffee dipotong pajak. Ya, terima kasih. Mana ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu tinggal di mana? Saya di Komplek Pelni Ustaz. Di rumah. Ibu dapat hadiah dari luwak wet coffee 1 juta rupiah dipotong pajak. Alhamdulillah. Kembali ke Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, berapa banyak nikmat yang sudah diberikan kepada ibu oleh Allah? Tidak. Makanya dikatakan dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Ya, masih enggak mau nyembah Allah, masih enggak mau mengagungkan Allah. Bu, Bu, ada yang mau nanya? Mau nanya serius? Mie apa? Mie ayam. Silakan angkat tangannya yang mau nanya. Boleh berdiri Ibu. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari Majelis Taklim Rodotul Ummahat. Silakan Ibu. Izin bertanya Pak Ustadz. Allah menyintai keadilan, tapi banyak sekali korban pembunuhan dan kezaliman pemerintah yang tidak mendapatkan keadilan di bumi ini. Ya. Lalu keadilan Allah seperti apa yang dimaksud? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat juga nih ya ngomongin tentang keadilan. Ya, ada korban ya, berhubungan dengan pemerintahan. Ini bukan cuma negara kita, tapi hampir semua negara. Bahkan antara negara satu dan negara lain merasa punya hak ya menghalalkan membunuh yang satu dengan yang lainnya. Seperti contohnya yang terjadi di Palestina. Udah menduduki, mengambil, minta diakui, dibombardir terus, dunia sudah marah, masih tetap aja seperti itu. Orang Palestina sudah berdoa. Minta kepada Allah tapi tetap jatuh korban. Pertanyaannya betul sekali itu tadi. Di mana keadilan Allah untuk hal-hal seperti ini? Silakan Ustadz Fadl. Silakan. Ya, Ustadz Firdaus ya. Ini lempar-lempar. Lempar-lemparan gitu ya. Allah. Silakan Ustadz. Ya. Bicara masalah keadilan ya, memang begitu banyak orang yang merasa dunia ini enggak adil buat aku. Ya. Itu ya. Begitu banyak orang yang salah dibenarkan, orang yang benar disalahkan. Maka sampai ada kata-kata tunggu aku di pengadilan akhirat ya. Saking hopelessnya, saking enggak punya harapan mendapatkan keadilan di muka bumi ini. Lalu Allah di mana ketika melihat ada pembunuhan, ada kezaliman, ada sesuatu yang seperti di mata kita itu kayaknya Allah tuh
Ada apa tidak sih sampai kita bersuudzon seperti itu? Iya, iya. Nah, ini yang harus kita jawab. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini tuh lengkap. Ada setan, ada malaikat. Ada kebaikan, juga ada kejahatan. Disitulah kita nanti akan berpartisipasi. Kita mau ada di barisan yang mana? Kalau Allah semua menciptakan kebaikan di muka bumi ini tanpa ada kejahatan, surga semua orang nanti. Enggak ada Allah ciptakan neraka. Maka jangan aneh ketika kita mendapati ketidakadilan. Ya, justru itu peluang kita bagaimana kita menegakkan keadilan. Kita melihat sebuah kemungkaran. Allah tantang kita, kamu ada di mana ketika ada sebuah kemungkaran. Allah. Sampai kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran. Kalau enteng lihat sebuah kemungkaran, ketidakadilan, kezaliman, falyughayyirhu biyadihi. Rubah dengan tangan kita, jangan diem. Ya, fa illam yastati fa bilisani. Kalau kita nggak punya tangan ya, nggak punya kekuatan, nggak punya harta, nggak punya kekuasaan, fa bilisani. Rubah ketidakadilan itu dengan mulut kita, dengan lisan kita, dengan postingan kita, dengan tulisan kita. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau nggak sanggup juga maka dengan hati. Ibu melihat kezaliman di Palestina, marah nggak? Marah. Marah nggak? Marah. Cukup nggak marah? Enggak. Nggak cukup. Marah itu level iman yang paling bawah, Ustaz David. Marah itu paling bawah, Bu. Ada yang harus lebih kita lakukan. Apa itu? Kita nggak mungkin perang ke sana. Emak-emak perang ke sana, tinggal nama. Gitu ya, nyumbang nyawa doang ke sana. Maka ada yang ibu bisa lakukan. Ikuti fatwa MUI, boykot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis. Seperti itu, berdonasi semampunya, seikhlasnya. Ya. Lalu apa? Doakan. Doakan di kunut-kunut nazilah kita. Doakan supaya apa? Insya Allah nanti suatu saat Palestina akan bisa menang. Amin ya Allah, amin Walaupun ya Allah. nanti kita sudah tidak ada di sana, tapi minimal kita berkontribusi terhadap kemenangan itu. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ya, pertolongan Allah dan kemenangan itu insya Allah sudah dekat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Nih boykot produk juga termasuk ya Ustadz ya. Cuman kadang-kala ibu-ibu awalnya udah boykot gitu masuk ke supermarket. Diskon Ustadz 50%. 70 Tat. 70%. Alhamdulillah. Ibu kok ngambil? Alhamdulillah Ustadz kapan lagi? 70% nih katanya. Gak apa-apa kali katanya gitu. Ada yang begitu ada? Banyak. Bu, doain terus saudara-saudara kita di Palestina ya. Berjuang untuk saudara-saudara kita dimanapun di muka bumi ini yang tidak mendapatkan keadilan itu sebagai pelajaran bagi kita. Tadi yang disampaikan Ustadz, di mana kita berdiri itu yang menentukan kita. Ya, kita membela yang mana, kita berdiri di sisi yang mana itu yang nanti akan jadi hisab kita nantinya. Gitu ya Bu ya, insya Allah apapun peristiwanya semoga dengan kebaikan, dengan yakin pada Allah itu akan jadi amal soleh kita nantinya. Amin ya robbal alamin. Lanjut silakan pertanyaan kedua Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Ibu Nini Agus dari Majelis Taklim Rodotul Ummahat Masjid Nurul Amal. Pertanyaannya saya, bagaimana kita bisa tahu kalau Allah itu sayang sama kita? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fatullah. Gimana tadi pertanyaannya? Masih terkesima. Dari mana kita tahu Allah itu sayang sama kita Ustadz? Yang ngetes doang. Oh iya. Bagaimana tahu Allah sayang sama kita? Iya. Pertama adalah fasilitas yang hari ini kita nikmatin semuanya gratis. Betul? Betul. Tapi kalau ibu sakit, ibu dibawa kemana? Sakit. Bayar nggak? Bayar. Kalau sama bersandarkan dengan manusia, Bayar. tapi bersandar dengan Allah, nggak ada yang bayar. Bagaimana kita merasakan cinta dan kasih sayang Allah? Yang pertama adalah Allah berikan sesuatu yang keindahan buat dia. Hatinya selembut salju. Ibu mau selembut salju? Enggak, sampai bilang tadi mana orangnya.
Kita bisa merasakan sama orang kagak kencang banget gitu. Gedek. Enak dilihat ekspresi wajahnya penuh dengan indah, betul? Betul. Saban hari kita lihat teduh, sejuk banget. Nah berarti dia bersyukur kepada Allah. Fabi ayyi ala Rabbikuma tukadziban. Dia nggak mendustai Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Sehat selalu, amin. Panjang umurnya taat kepada Allah, amin. Rezekinya pun banyak tapi dibuat kebaikan, itu Allah sayang. Dan itu ciri-ciri Allah sayang sama kita. Yang kedua adalah bawaannya mau nangis dulu dia. Duit nggak ada duit, Nangis. yaitu ibu. Iya dia nangis, ya Allah, bawaannya pendek sama Allah. Tuh. Al imanu yazidu wayang. Iman kadang naik, kadang turun. Pertahankan dengan apa? Selalu konsisten dengan membaca Quran, berzikir, bertasbih. Apa yang Allah mau, ibu harus kerjakan. Disuruh sholat, disuruh mati. Oh enggak. Ya jadinya kalau Allah sayang kita tuh perasaan tuh kita bawahnya mau nangis saja, pengen deket sama Allah. Pengen giroh baca Quran. Nah kalau kayak kita nih sebelum maghrib beduk udah di musola. Oh ya Allah, sholat. Ngapain Ustaz? Enggak, beduk di musola. Oh beduk di musola. Ya bawahnya pengen baca Quran guru. Iya. Bawahnya pengen sholat tepat pada waktunya. Itu tanda-tanda Allah cinta dengan seseorang. Lisannya selalu dijaga. Itulah Bu. Alhamdulillah. Masya Allah Bu. Allah sayang itu nggak melulu tentang harta. Nggak melulu tentang banyaknya uang. Besarnya rumah. Tapi sayangnya Allah itu kerasa dengan ketenangan hati. Kerasa sayangnya Allah dengan maunya kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Sayangnya Allah itu kerasa pada saat kita nikmat sholat. Sayangnya Allah itu kerasa pada saat nikmatnya bayar zakat. Sayangnya Allah itu kerasa pada saat kita mau nolong saudara-saudara kita yang kesulitan. Itu kerasa nikmatnya sayangnya Allah sama kita. Bukan banyaknya harta yang kita punya. Ya Bu ya. Bu, serius amat sih. Emang serius Ustadz ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Pertanyaan terakhir tadi menggetarkan hati kita dan juga membuat kita berpikir. Apa tanda-tandanya Allah sayang dengan kita? Ternyata tanda-tandanya udah ada di sekitar kita. Ibu datang ke sini, dimudahkan langkahnya datang ke masjid untuk hadir di Cahaya Hati Indonesia. Juga bisa jadi salah satu tandanya Allah sayang dengan ibu. Betul apa betul? Kenapa? Karena bisa dengar guru-guru kita kasih kajian dan mengingatkan dalam kebaikan. Begitu juga dengan pemirsa di rumah. Baik, silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa? Angkat tangannya. Iya, silakan ibu. Mana? Yang mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, nama saya Sri Burhanuddin dari Majelis Taklim Raudatul Ummahat. Ya. Ustadz boleh nggak kita cemburu sama orang lain yang hidupnya lebih bahagia dari kita? Lebih bahagia, oke. Ya. Dan kita seakan-akan merasa, oh Allah itu yang sama dia daripada kita, Ustadz.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Ilmi. Betul. Boleh nggak kita cemburu sama orang lain? Masalahnya kita ini selalu melihat orang lain lebih bahagia dibanding kita, lebih enak hidupnya ya. Iya. Kata pepatah, rumput tetangga itu lebih hijau. Padahal rumput sintetis. Lah, iya. Itulah kita, kalau kita selalu melihat orang lain. Ya, kalau itu urusannya dunia, kata ulama kita nih Bu, biar tenang hatinya Bu. Kalau itu masalahnya dunia, maka lihat yang lebih bawah dibanding kita. Ya. Tapi kalau soal masalah ibadah, urusan akhirat, lihat yang lebih atas dibanding kita. Jangan dibalik. Ini mah orang punya mobil langsung tensi naik. Kalau punya pesawat stroke mati dia. Iya kan? Tapi orang bersedekah 100 juta, orang bersedekah membangun masjid, pondok pesantren, udahlah. Dia aja, itu mah gilirannya dia. Saya mah jadi penikmat saja. Nah, ini kita masalahnya. Urusan akhirat kita santai-santai. Sedangkan dunia kita berburu-buru. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegera, bercepat-cepat. Ya, fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ibu pesan dari saya, kalau ibu selalu ngiri sama orang gak akan pernah ada puasnya. Maka syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi boleh kita ngiri sama orang yang ibadahnya lebih bagus. Contoh nih Ustadz Fatullah nih. 1 hari selesai dia Quran. Ya Allah baca. Qurannya selesai. Enggak dibaca. Selesai maksudnya. Selesai aja udah. Kalau ada urusannya akhirat, kita boleh cemburu. Ya Allah, ibu itu pernah tahajud gak pernah ketinggalan. Ya Allah. Ibu boleh cemburu. Ya Allah, duhanya gak pernah lepas, boleh cemburu. Ya Allah, majlis taklimnya gak pernah absen, boleh cemburu. Sama hal yang sifatnya akhirat. Tapi kalau masalah dunia, mobil ganti, alhamdulillah turut seneng. Siapa tahu gue bisa nebeng, kan asik. Iya, punya rumah gede alhamdulillah, siapa tahu kita diundang syukuran di sana, begitu kan? Selalu melihat sisi positif, maka akan timbul kebersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masalah akhirat, ayo kita berlomba-lomba. Gitu ya Bu ya, supaya nggak stres Bu. Karena Ibu capek loh. Melihat orang lain tuh capek. Kata Ali bin Abi Thalib, sesuatu hal yang paling melelahkan di muka bumi ini adalah 1, kita mendengar penilaian manusia. 2, kita melihat hidup orang lain. Itu membawa kita jadi capek. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Allah misawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Bu. Yang pertama adalah bikin hidup kita nggak bahagia adalah karena kita pertama melihat penilaian dari orang lain, mendengar penilaian dari orang lain, berharap penilaian dari orang lain. Yang kedua adalah tadi apa Ustaz? Melihat kebahagiaan dari orang lain. Ya, jadi lihatlah ke diri kita sendiri ya Bu ya. Bu. Ngajak ngomong diem aja ini. Emang ciri-ciri orang soleha gitu Ustaz. Kalau ada yang lagi tausiah, dia duduknya nyender, kepala nunduk marah menem. Tidur. Tidur namanya, tidur. Bu, yang mau nanya siapa angkat tangannya? Masya Allah, mana ini? Iya silakan Ibu. Mana Ibu? Iya ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Uniati dari Majelis Taklim Lil Mar'atiyah Solihah. Yang saya tanyakan adalah Ustadz, katanya kan Allah sayang sama hambanya. Tapi kenapa anaknya diambil duluan? Lalu bagaimana saya menjawabnya? Mohon dijawab Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fatullah. Jadi kenapa sih Allah sayang sama kita tapi sesuatu yang kita cintai ya Bu ya. Bu, mana orangnya? Bu. Iya. Tadi Ibu nanya saya mau jawab. Kenapa Ibu mau ngerumpi di situ? Yang terbaik yang kita cintai, yang kita sayangi diambil sama Allah. Iya betul Pak Ustadz. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman kepada Allah.
dia faham dan mengerti hakikat hidup dunia pasti mati dan akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita milik Allah. Kata Rasul, inna izomil jazai ma'izomil bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian, cobaan, musibah bagi siapa? Hamba itu di dunia. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala cinta suatu hamba, masyarakat yang diberikan ujian coba. Faman radhiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir dari Allah. Kalau dikasih penyakit dia bersyukur alhamdulillah, berarti Allah memilih kita menjadi orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah. Tumbuh bisul di jidatnya. Lagi sujud enak-enak, benar enggak? Anak diambil sama Allah. Lagi kita sayang-sayangi, kita cintai, dibangkit Nabi Ibrahim. Kurung waktu yang begitu lama, diuji sama Allah. Minta kepada Allah, Rabbi habli. Lahir seorang anak yang soleh. Tapi kesabarannya, keikhlasannya, ketawakalannya. Dan sifat kona'anya selalu diaplikasikan. Dia menjadi gelar Khalilullah. Diambil anaknya yang dicintai. Nah, begitupun kehidupan. Faman radhiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir dari Allah. Dia dia bahagia, dia mendapatkan sesuatu. Pahala yang agung yang Allah berikan kepada hamba. Apa itu pahalanya Pak Ustadz? Kalau dia merasakan sakit diuji sama Allah sampai membawa dirinya kematian. Sudah pasti karena dia ikhlas, dia sabar menjalaninya. Pasti wafat dalam husnul. Tapi kebalik Bu, faman sakhito, barang siapa yang gerutu, marah, nggak terima, anaknya diambil sama Allah, suaminya dipanggil sama Allah. Dia marah, gerutu, ember banting, puas, wis, guru. Kucing lagi diam lagi makan, ditendang, puas, ya ada di sini yang model kayak begitu. Lama mana orangnya? Makanya kata Bang Haji Roma Irama lagunya begini. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh. Ternyata di sini banyak anak buah Bang Haji Roma Irama. Ya, falahus sukhtu, kalau dia marah nggak terima atas ketentuan takdir dari Allah, maka Allah marah kepadanya. Nggak dapat yang namanya wafat dalam husnul khatimah, jadi wafat su'ul khatimah. Begitu. Masya Allah, Bu. Udah terjawab ya Bu ya, Bu. Jadi apa yang kita punya sekarang semuanya titipan ya. Dan ini pasti kita akan diuji sama Allah. Nggak ada yang punya kita. Suami anak jabatan rumah titipan. Semua titipan, meninggal nggak ada yang kita bawa. Ibu dikubur, suami mau ikut? Nggak mau, kawin lagi. Ya bener, begitu emang. Gitu emang, nebelin lagi. Astagfirullahaladzim. Ya baik, setelah ini kita akan mengaji bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, Paknya Jono. Saya mau pantun boleh? Dijawab ya? Bu, jawab ya? Jawab. Iya. Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Hayu. Sama Kiai Munawir ngaji. Habibi kemarilah, datanglah padaku lama, hati menahan rindu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati iNews TV Indonesia yang insya Allah diberikan keberkahan. Mudah-mudahan anaknya insya Allah semuanya bisa sekolah. Mudah-mudahan bisa nikah. Mudah-mudahan bisa pergi Mekah Madinah. Mudah-mudahan pulang-pulang bisa beli sawah. Anaknya nggak suka jual gabah. Mudah-mudahan dapat ustazah. Insya Allah matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Nurul Amal daerah Depok. Depok. Ya kira-kira begitu dah. Daerah Depok insya Allah calon surga semuanya. Amin. Karena ini calon penghuni surga semuanya. Ya Allah, amin, amin. Kelihatan mukanya. Kelihatan mukanya kayak iya. Terang. Ya Allah. Karena ada lampu. Oh. Kirain bercahaya dari hati. Alhamdulillah. Insya Allah Bu Gono. Amin. Ya Allah, ini ahli-ahli Quran semua nih Kiai ini. Luar biasa. Nah, dia 30 juz alhamdulillah hafal. Hafal? Coba. Alhamdulillahnya doang. Alhamdulillah ya Allah. Tapi mudah-mudahan ya dengan Al-Quran dapat syafaat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Munawir Ngacir bareng guru kita Profesor Dr. Kiai Haji David Halik. Yang luar biasa. Bro. Ya. Ini kumisnya kayak pagar kecamatan. Nah ya Allah. Kalau suruh jujur ibu jujur semua. Iya. Gantengan mana Bu? Ya Allah. Jangan begitu dong. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah kita hari ini kita mau bareng-bareng ngaji. Kita mau ngaji ya? Oh geli banget ya Bu ya. Ya Allah. Ya dadaan. Itu bercanda. Kiai mau ngaji apa? Surah apa? Al-Lail. Al-Lail. Ayatnya 19. 19. Coba ngomong yang bener. 19. 19. Allah. 19. 9 baleh. Kalau bahasa bilang 9 baleh. 9 baleh. 9 baleh. Nya yang jelas 9 baleh. 9 baleh. Allah. Oke, ya. Saya mau ngaji bareng-bareng dengan sama emak-emak guru-guru kita yang ada. Masya Allah. Tapi nggak cuma ibu-ibu, ada bapak-bapaknya. Coba lihat di situ. Bapaknya berapa butir. Ya Allah. Tapi alhamdulillah ada yang ngikutin, ada yang Ibu Nani di sini. Nina. Nini semua sih. Ya Allah. Yuk kita bareng yuk. Yuk. Mama. 1, 2, 3. Mama. Oke, inget. Nanti kalau di rumah lupa nanya ayang beb. Nanya sama ayang beb. Tadi di Ngacir gimana ya Pak gitu ya. Sambil dibelek. Pak tadi di Ngacir gimana sih Pak begitu ya. Papanya jawab. Begini Mama. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. 1, 2, 3.
Ini satu napas karena apa? Napasnya kagak kuat. Iya. Yang sebaiknya kan bisa dilanjut Kan. karena ada lam a. Boleh lebih baik lan daripada berhenti. Illa bantigha wajhi rabbihil a'la. Tuh 2, 3. Wala sawfa yarda. Tuh 2, 3. Wala sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kalau bareng-bareng ya Allah luar biasa. Makanya kalau di surga jangan dewek. Jangan dewek. Kalau dewekan kagaen. Di dunia dewekan juga kagaen. Makanya biar gampang masuk surga sering baca Al-Qur'an. Makanya kunjung baca Al-Qur'an kalau bisa. Ada sampai nenek-nenek belum bisa Pak Ustadz. Membaca Qur'annya bagaimana? Dan napasnya ngap-ngapan Senin Kemis. Gimana tuh? Ya begitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Segukan. Lalu bagaimana kalau baca suaranya seperti itu Pak Ustadz? Makanya bukan karena seninya, tapi dianjurkan dengan seni. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Lah kalau baca Quran nggak pakai seni kagak enak. Rumah tangga nggak ada seni juga nggak enak. Betul. Ibu? Betul. Bu? Ya. Bukan ngomelin Bu. Ini mohon maaf, ibu-ibu ditanya, mata melotot, bibir nggak mau jawab. Ya Allah. Nah, ulah. Satu yang ayat yang ke-19 dalam surah Al-Lail. Nah, di sini tadi minggu yang kemarin saya sudah menjelaskan bahwa ketika ada lam alif walaupun itu waqaf boleh lan. Tapi kalau berhenti boleh apa enggak? Sebab ada ayat. Understand? Yes. Understand? Yes. Illa bantigha. Ini kalau berhenti ya. Kalau berhenti. Coba dicoba bareng mak-mak. 1, loro, 3. Gitu dong. Nenek-nenek geli banget ya ilah. Ya Allah. Masya Allah. Nah ketika ada bak mati. Bak dibaca. Kolkolah. Bu. Kolkolah emang ada berapa? Ada berapa? Yang ini. Kolkolah ada ti. Kok 3? 3. Udah dengerin dulu. Coba. Oke. Pertama kolkolah kub. Yang ketiga kolkolah su. Yang ketiga kolkolah ashor. You understand ashor? Apa itu? Akbar. Kolkolah Bar. Nah di sini termasuk. Di sini termasuk kolkolah suro. Huruf kolkolah ada berapa Bu? Ada berapa? 5. Coba hitung. 1, 2, 3. Baju di toko. Ahli shopping. Baju di toko katanya. Nah, iya, sering shopping kan? Baju di toko. Kan di kitab Hidayatus Sibyan kan ada tuh. Qalqalatu yajma'uha qadabu jadin bayilaza waqfin wasaqnin tursyadi. Nah kalau syair boleh Bu dibaca begitu. Kan Ibu sering baca sholawat al-berjanji.
Di situ kan salam alaika. K-nya padahal pendek. Tapi boleh dibaca panjang. Itu kalau syair. You understand? Yes. Pinter semua anak-anak. Ya Allah. Tuh. Nah, ketika alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata namanya majaismu. Fasir. Majaismu. Fasir. Panjangnya berapa, Bu? Ini ada ngomong 6 takut salah. Pertama ngomongnya kenceng, kedua kalinya pelan. 6 haro sama dengan 3A. 3A. 3 alif. Alif. Alhamdulillah. Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Tuh 2, 3. Nanti praktekin sama Ayang Beb ya. Pak. Majaismu fasil Pak gitu. Mad wajib mutasil Pak. Apa gitu ya. Lah ngaji di rumah boleh ya. Insya Allah ini mudah-mudahan walaupun 2 keterangan ini yuk pegang sampai dunia. Alhamdulillah. Insya Allah berkah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Nenek lampir naik sepeda. Cakep. Mundur ke belakang kecebur sumur. Cakep. Kalau ibu-ibu ingin ngelihat Pak Munawir ingat waktu tidur. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum tidur ingat Kiai Munawir, kira-kira mimpi serem gak ya? Maaf Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kadang-kala di dalam penyampaian itu kadang ada gurau ya, ada bercanda. Tapi tujuannya sebenarnya adalah supaya kita biar lebih rileks, tapi tetap konteksnya adalah kita harus bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Sampai di rumah dipraktekkan lagi, dibaca lagi. Semoga bacaan Quran kita jadi semakin lebih baik. Amin ya robbal alamin. Ya Bu ya. Baik, di penghujung acara ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri keberkahannya, keridhaannya bagi kita semua. Hati kita dilembutkan dan senantiasa kita selalu bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan selalu menjadi hamba Allah yang penuh syukur. Karena itu kami persilahkan kesempatan ini kepada Ustadz Fatullah untuk memimpin doa. Fadhol Ustadz. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Cahaya Hati Indonesia TV dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat kedua tangan kita penuh khusyuk. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita minta kita panjatkan kepada Allah. Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara. Wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hutna bittaqwal istiqamah wa wujibatin nadamah fil wal fil mal innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Sayangi kami ya Allah, cintai kami ya Allah dengan hidayah-Mu, dengan keberkahan-Mu ya Allah. Tuntun kami selalu dalam hidayah-Mu. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, yang tidak berbelok-belok. Ya Allah, ciptakan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang berakhlak ya Allah. Ya Allah, jadikan kami selalu membawa rizki yang banyak halal penuh dengan berkah. Ya Allah, sehatkan badan kami, panjangkan umur kami ya Allah. Jadikan kami kepribadian muslim yang sejati, taat, tunduk, patuh kepada Engkau. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami ya Allah. Begitu banyak salah dan dosa yang kami lakukan ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, kami merasa paling hina ya Allah.
Ya Allah, jangan sampai ketika ruh keluar dari jasad kami, terbuka aib keburukan kami yang kami lakukan sehingga Engkau belum mengampuni. Ya Allah, sebelum ruh keluar dari jasad kami, ya Allah, tutup aib kami dengan amal solat ibadah kami, ya Allah, puasa kami, ya Allah, zakat infak sedekah kami. Jadikan amal-amal kebaikan ini, ya Allah, masuk ke alam barzah, bisa menghangatkan kami, bisa menyelamatkan kami, bisa membahagiakan kami kelak nanti, ya Allah, di yaumil mahsyar. Dan kami dengan amal kami, ya Allah, sebagai salat memberikan syafaat amal-amal kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan ini. Saya dapat undur diri. Billahi fisabil haq fasabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillahirabbil. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.